Senang masih bisa berbincang dengan Bapak. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Pak, kalau tadi kita berbicara mengenai diplomasi ekonomi dan peta diplomasi ekonomi baru Indonesia ke depannya dan tentunya ada banyak peluang. Saya sekarang ingin menanyakan mengenai current issue dan probably some previous issue yang sebenarnya masih akan bergulir gitu ya. Mengenai diskriminasi European Union atau EU terhadap komoditas kelapa sawit kita. Saya ingin tanyakan kepada Bapak, sejauh apa Indonesia melawan diskriminasi EU terhadap komoditas unggulan kita ini dan apakah ini menghambat negosiasi Indonesia dan EU dalam EU Comprehensive Economic Partnership Agreement. Iya, jadi kita dan EU sudah bersepakat bahwa kita harus memisahkan antara dua topik ini, yaitu bagaimana gugatan yang mungkin sudah ada pada saat ini atau persengketaan yang ada yang terkait khususnya dari tadi sudah disampaikan dengan komoditas kelapa sawit misalnya, dengan negosiasi yang pada saat ini memang sedang kita lakukan antara Indonesia dengan EU terkait dengan Comprehensive Economic Partnership Agreement yang ada. Karena kita di Kementerian Luar Negeri dan juga tentunya dalam hal ini mendukung Kementerian Perdagangan dan juga kementerian-kementerian lainnya, bagaimana Indonesia memang bisa mengembangkan akses pasar adalah merupakan salah satu hal yang menjadi salah satu fokus kita dalam hal diplomasi ekonomi kita ke depannya. Dan dalam hal membuka akses pasar ini tentunya perjanjian-perjanjian perdagangan termasuk juga dalam hal ini adalah perjanjian SEPA adalah merupakan salah satu bentuk daripada bagaimana kita bisa membuka akses pasar bagi produk kita ke depannya. Dan kita melihat bahwa memang pada saat ini EU masih merupakan salah satu mitra utama dagang kita. Sehingga tentunya salah satu yang kita masih melihat bahwa harapan kita dengan bisa diselesaikan SEPA moga-moga di tahun 2024 ini juga tentunya akan membuka peluang pasar bagi produk dan komoditas kita, khususnya di beberapa komoditas seperti misalnya di bidang hilirisasi critical mineral, kemudian juga tekstil garment, alas kaki, dan juga berbagai produk-produk kita yang lainnya. Nah di sisi lain juga tentunya kita melihat bahwa Indonesia harus memperjuangkan beberapa komoditas unggulan kita yang memang pada saat ini memang memperoleh perlakuan diskriminatif. Dan ini yang juga merupakan salah satu argumen dan juga salah satu yang kita perjuangkan terus bagaimana supaya komoditas unggulan kita seperti misalnya produk CPO dan juga produk-produk turunannya memang betul-betul tidak memperoleh perlakuan diskriminatif dari negara-negara yang menjadi anggota daripada EU. Nah untuk itu pada saat ini kita memang memiliki 3 sengketa yang kita menjadi pihak yang menggugat dan EU adalah merupakan pihak yang tergugat. Salah satunya adalah yang terkait mengenai produk-produk biodiesel atau juga produk-produk turunan seperti misalnya fatty acid dan juga yang terkait dengan Renewable Energy Directive dan juga Delegate of Regulation yang ada di sana. Dan ini juga tentunya kita harapkan bahwa dalam waktu kita tentunya menyampaikan bahwa salah satu argumen yang selalu kita sampaikan bahwa peraturan yang ada di sana jangan sampai menjadi peraturan yang diskriminatif. Artinya membedakan perlakuan antara edible oil ataupun juga produk energi seperti misalnya biosolar yang berbasiskan CPO dibandingkan dengan produk-produk edible oil ataupun produk-produk turunan yang terkait dengan energi lainnya seperti misalnya biodiesel dan biosolar yang berasal dari jenis minyak lainnya dibandingkan dengan produk-produk CPO. Nah ini juga yang tentunya kita harapkan untuk bisa kita bangun. Nah ini yang kita harapkan nanti ke depannya dari 3 gugatan yang ini tentunya dalam waktu dekat itu bisa kita selesaikan. Di sisi lain kita pun juga membangun komunikasi dengan negara-negara produsen lainnya. Jadi seperti misalnya Indonesia dengan Malaysia memiliki sebuah joint task force pada saat ini untuk bisa bernegosiasi dengan EU misalnya membicarakan mengenai aturan EUDR yang pada saat ini diterapkan oleh Uni Eropa misalnya. Nah kita berharap bahwa betul-betul supaya peraturan yang diterapkan oleh EU dalam hal ini yang terkait dengan deforestasi jangan sampai juga tentunya memiliki pengaruh yang akan diskriminatif juga. Dan ini juga tentunya satu komunikasi yang kita harus jalin dalam konteks juga kita membahas mengenai Comprehensive Economic Partnership yang ada. Jadi ini 2 hal yang tentunya kita lakukan secara paralel, tetapi tentunya dalam hal kita membahas mengenai economic partnership yang ada dengan EU pun juga kita harus memastikan bahwa aturan-aturan yang ada di sana jangan cuma kita diharapkan untuk bisa mengikuti aturan dan juga norma yang diterapkan oleh Eropa saja, tetapi Eropa pun juga tentunya harus bisa menerima
mengenai bagaimana penilaian yang kita lakukan misalnya terhadap praktek-praktek untuk bisa menghindari deforestasi. Dan juga mereka harus mengakui dan juga proses assessment yang mereka lakukan jangan sampai juga berat sebelah atau sifatnya unilateral misalnya. Sehingga ini yang juga tentunya menjadi satu perjuangan yang kita bangun selain daripada melalui forum di WTO yang merupakan gugatan langsung terhadap pihak EU. Semoga progresnya berjalan dengan baik, Pak Pahala tentunya. Pak, saya akan bertanya lagi mungkin ke negara adidaya lainnya ya Pak ya, China atau Tiongkok ya Pak ya. Kita ketahui dalam 10 tahun terakhir ini relasi Indonesia dan China juga semakin baik, semakin banyak diplomasi, semakin banyak sebagai mitra investasi dagang kita adalah mitra investasi dagang utama kita, China dan lain-lain. Saya ingin tanyakan kepada Anda mengenai suatu program yang diusung oleh pemerintahan Tiongkok yaitu Belt and Road Initiative. Bagaimana Indonesia memandang hal ini dan jika Indonesia ingin terlibat dalam Belt Road Initiative, bagaimana memastikan agar program yang diusung oleh Tiongkok ini benar-benar memberikan dampak dan kemajuan dan manfaat sebenar-benarnya untuk negara kita dan tidak terjebak dalam quote-unquote debt trap diplomacy yang dihadapi oleh Sri Lanka yang sudah kita ketahui bersama Pak. Bagaimana? Ya. Jadi Indonesia dalam hal ini tentunya ada dua hal. Yang pertama kita memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif. Sehingga tentunya Indonesia pun juga selama ini membangun hubungan kerjasama dengan berbagai negara secara bebas aktif. Dan juga kita tentunya memiliki prinsip-prinsip di mana kita bebas untuk bisa bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Dan juga kita memang melihat bahwa konektivitas dan juga infrastruktur adalah merupakan salah satu prioritas pembangunan di Indonesia. Jadi tentunya selain daripada kita memiliki kerjasama dengan China, kita pun juga memiliki kerjasama dalam hal membangun infrastruktur dan juga konektivitas dengan negara-negara lainnya. Dan bahkan boleh dibilang bahwa yang dikategorikan sebagai proyek yang memang masuk dalam kategori Belt and Road Initiative yang berasal dari China, pada kenyataannya pada saat ini juga masih merupakan bagian kecil saja dari upaya Indonesia untuk bisa mengembangkan infrastruktur di Indonesia. Dan juga kita bisa melihat bahwa banyak sekali program-program pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Saya juga baru kembali misalnya dari Jepang dan juga dari Korea Selatan misalnya. Di mana kita juga memiliki banyak sekali proyek-proyek kerjasama pengembangan infrastruktur dengan Korea Selatan dan juga dengan Jepang. Misalnya pembangunan proyek MRT dan juga termasuk 2A, 2B, Timur Barat, yang memang pada saat ini juga kita kerjasamakan, khususnya dalam hal ini adalah dalam proyek MRT 2A dan 2B dengan Jepang misalnya. Dan ini juga tentunya merupakan salah satu bentuk pengembangan infrastruktur. Begitu juga dengan pengembangan beberapa ports ataupun juga pelabuhan-pelabuhan yang kita kerjasamakan dengan negara-negara seperti misalnya Jepang dan juga negara-negara lainnya. Jadi kita juga tentunya dalam hal ini membuka diri kita dan juga memastikan justru bahwa kita menghindari adanya ketergantungan. Ketergantungan dengan karena kita bebas aktif ya Pak ya. Tertentu dalam hal bagaimana kita mengembangkan infrastruktur, khususnya dalam hal ini adalah infrastruktur konektivitas dengan negara-negara lain. Begitu juga dalam hal bagaimana kita mengembangkan karena pada saat ini kebutuhan kita melakukan pengembangan juga bukan hanya dalam hal infrastruktur fisik konektivitas, tetapi juga infrastruktur lainnya seperti misalnya infrastruktur energi. Kita mengembangkan banyak sekali infrastruktur energi dengan melakukan pengembangan kilang, misalnya yang dilakukan oleh Pertamina dengan beberapa mitranya yang berasal dari Korea Selatan atau Republic of Korea. Kita memperoleh pinjaman melalui Kexim dan juga K-Sure, yaitu ECA-nya Korea Selatan dan juga lembaga asuransi dari Korea Selatan untuk bisa melakukan pengembangan kilang di Balikpapan misalnya. Dengan para kontraktor yang juga berasal dari Korea Selatan. Jadi ini juga tentunya merupakan salah satu bentuk lain daripada kerjasama yang memang betul-betul kita harapkan bisa diperluas dan melakukan diversifikasi dari pengembangan kerjasama yang kita miliki dengan negara-negara lain. Baru sebulan lalu ya Pak ya, balik dari Korea Selatan, Bapak bertemu langsung juga dengan Kim Hong Kyun pada saat itu. Dan saya ingat waktu itu dalam
keterangan tertulis dari Kemenlu Republik Indonesia, ada kesepakatan untuk mengoptimalkan implementasi dari Indonesian Korean Comprehensive Economic Partnership Agreement. Bisa dielaborasikan Pak, apa maksud dari itu semua? Jadi kita memang selama ini kan memiliki hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan sebagai salah satu komprehensif partner daripada Korea Selatan, yang mana kerjasama ini mencakup berbagai bidang. Termasuk diantaranya adalah dalam bidang energi dan juga dalam bidang bagaimana kita ingin mengembangkan konektivitas dan juga bagaimana kita bisa mengembangkan di bidang defense ataupun sektor pertahanan dan juga di beberapa sektor-sektor lainnya. Nah ini yang juga betul-betul kunjungan saya kemarin itu adalah bagaimana kita memang bisa memastikan bahwa kerjasama tersebut memang ada follow up yang konkret. Karena ini juga merupakan salah satu bentuk dari arahan dari Bapak Presiden bagaimana supaya kerjasama yang kita miliki dengan negara-negara yang memang sudah masuk dalam tahapan kerjasama strategis misalnya betul-betul bisa direalisasikan dalam bentuk kerjasama yang konkret. Dan salah satunya memang antara Indonesia dengan Korea Selatan juga pada saat ini kita juga sudah memiliki Indonesia dan Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement, di mana sebagai turunan daripada IKCPA tersebut kita sepakat untuk bisa memiliki 25 proyek strategis. Dan dari 25 tersebut dalam sayangnya dalam waktu 2 tahun ini baru 2 proyek yang sudah terdefinisikan antara Indonesia dengan Korea, khususnya di sektor manufaktur misalnya. Nah kita juga lihat sebetulnya masih sangat banyak sekali potensi untuk bisa mengembangkan di 23 yang lainnya. Karena untuk itu kita perlu mulai terus membahas mengenai kira-kira 23 proyek lainnya ini seperti apa. Dan bahkan untuk 2 yang kita sudah sepakati pada saat ini juga sebetulnya implementasinya juga masih cukup terbatas. Nah ini yang juga tentunya selain daripada kita mendefinisikan 23 proyek lainnya ini sebetulnya akan seperti apa, area-area apa yang memang kita akan fokuskan untuk kerjasama tersebut, seperti misalnya di bidang digital ekonomi, juga di bidang semiconductor, juga di bidang hilirisasi daripada critical mineral. Ini adalah bagian daripada fokus kita ke depannya yang kita harapkan bisa didefinisikan dengan sebaik-baiknya dan juga kita bisa pastikan dan juga kita memiliki sebuah mekanisme monitoring sebetulnya antara Indonesia dengan Korea Selatan yang kita sudah sepakati bersama untuk bisa melihat matriks daripada implementasi kerjasama tersebut sehingga memang betul-betul kita berharap bahwa kedepannya kerjasama antara Indonesia dengan Korea ini memang betul-betul bisa direalisasikan menjadi kerjasama yang strategik dan konkret ya Pak, seperti yang sampaikan ya. Ada pipeline-nya ada 25, nanti juga kedepannya akan lebih baik lagi dan semoga ada juga cepa-cepa lainnya Pak yang tentunya akan memberikan manfaat yang baik tidak hanya untuk diplomasi tapi juga untuk ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Pak Pahala atas diskusi bersama kami di Nation Hub CNBC Indonesia. Pak Pahala sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Bapak.